Hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Ini bisa mic dalam aja enggak? Mic dalam, yakin? Yakin. Oke. Ini mic luar. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah saya mendapatkan amanah bersempena dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membahas terkait dengan perjalanan Rasulullah secara utuh. Secara utuh tapi tidak kita skip. Cuman kita tidak bahas semua, Bu. Kalau bahas semua sejarah Rasulullah dari hidup sampai meninggal, Bu, besok pagi kita pulang, Bu. Ya. Nah, ini udah sering saya sampaikan di mana-mana. Suara saya jelas nih, Bu? Jelas ya. Ini marah-marah, saya nanya aja. Jelas. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas tentang kehidupan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari dilahirkan saya batasi karena saya dapat kabar cuman boleh waktu saya cuman jam 3 kurang 5 sampai Khadijah meninggal dunia. Kita akan bahas ini, lupakan dulu jemuran, lupakan dulu hutang piutang. Ya, kita belajar ini karena ini jarang didapat. Karena banyak yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah itu dipangkas-pangkas, Bu. Coba Ibu jawab kuat-kuat. Boleh marah-marah, boleh. Usia berapa Rasul ketemu dengan Khadijah? Kan? 25 itu nikah, Besti. Itu bukti dipangkas. Masa pas robok langsung nikah? Kan lawak itu. Itu fakta itu, Bu Ketua ya. Fakta, cerita banyak dipotong. Usia berapa Rasul ketemu dengan Khadijah? 25. 25 nikah. Masa pas serobok langsung nikah? Ya kan? Jadi kita bahas ini, saya syiarkan di mana-mana supaya kita tahu utuh tentang kehidupan Rasulullah. Ibu mau dinilai setengah-setengah, Bu? Maka Rasul juga tidak mau, Bu, dinilai setengah-setengah. Yuk kita belajar. Mulai. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Nanti kalau pergi umrah, rumah tempat Rasul dilahirkan masih bisa ditengok sampai sekarang. Ibu kalau sa'i dari Bukit Safa Marwah, kalau di tengah sa'i ibu pengen buang air kecil, ibu akan ke toilet lewat pintu belakang Bukit Safa dan Marwah. Di toilet itu ibu agak jalan ke belakang sedikit, maka ibu akan ketemu rumah dengan tempat Rasulullah dilahirkan. Sebesar masjid ini bangunan warna krem. Sekarang dijadikan pustaka. Lah kenapa sekarang dijadikan pustaka? Karena supaya tidak dijadikan tempat keramat oleh orang muslim. Jadi dijadikan biasa aja. Pustaka aja. Karena nanti kalau dibiarkan, maka nanti akan dijadikan sebagai tempat ritual. Makanya dia seperti pustaka saja. Di samping rumah Rasulullah ada muara sumur Zam-Zam yang tadinya di depan Ka'bah dipindahkan ke sana. Jadi kalau ibu pergi umrah, mau pergi ke rumah Rasulullah, tempat Rasul dilahirkan, itu bisa berjalan kaki saja. Semoga yang sudah pergi Allah berangkatkan lagi, yang belum pergi Allah berangkatkan. Amin. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Siti Aminah hamil Rasulullah, waktu Siti Aminah hamil, itu Abdullah sudah tidak ada. Apakah meninggal atau tidak, tak diketahui keberadaannya. Kenapa? Karena Abdullah itu, dia pergi berdagang. Orang dulu berdagang berjalan kaki, Bu. Kenapa berjalan kaki 40 hari, berdagang 40 hari, pulang 40 hari? Karena ingin mencari manusia yang mau beli. Manusia sedikit. Jadi kalau mau dagang berjalan kaki dulu 40 hari. Ibu-ibu yang orang tuanya sudah haji, pernah ngelepas orang haji zaman dulu, naik kapal. Dilepas, dada.
Saya usia 5 tahun ngantarin mak saya pergi haji nenek saya. Mak saya menangis-nangis, nenek saya di atas bis. Saking kecil saya waktu itu, masih kecil sekali. Mama ngapa nangis mak? Nenek kamu mau pergi haji nak, tak pulang tak indah. Kayak gitulah gambarannya. Jadi Abdullah tuh pergi berdagang, entah pulang tanda. Bayangkan, Aminah hamil, suami nggak ada. Orang suka bicara, bayangkan Rasulullah lahir bapak nggak ada. Sekarang bayangkan Aminah hamil nggak ada suami. Setelah Aminah melahirkan Rasulullah tanpa suami juga. Ibu bayangkan, jangankan ibu lahiran tanpa suami. Suami ada saja, ibu lahiran tapi suami ngango-ngango, ibu Arya mah. Ngango-ngango sih sakit. Ini suami nggak ada. Nah ketika Rasulullah lahir, waktu itu belum Rasul, tapi saya pakai Rasulullah saja. Waktu Rasulullah lahir, sudahlah suami tak ada waktu hamil, suami tak ada waktu lahiran, air susu ndak ada pula, bayangkan. Dulu ndak ada susu bantu, ndak ada. Akhirnya ada 100 orang kaum muslimin muslimat jalan kaki dari kota Taif, berjalan kaki ke kota Mekah. Ngapain? Ingin mencari bayi-bayi yang mereka susui. Karena menyusukan anak pada masa Rasul itu dijadikan sebagai profesi. Menyusui anak pada masa Rasul itu dijadikan sebagai profesi. Nah artinya apa? Artinya adalah waktu itu Halimatus Sa'diyah bersama 100 orang datang ke kota Mekah ingin mencari bayi-bayi yang mereka susui. Karena itu profesi, tentu orang mencari orang kaya, betul? Sementara Aminah tidak kaya raya. Bertemulah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasul dengan Aminah. Ketika bertemu, apa kata Aminah? Ya Halimah, tolong susui Muhammad, ini anakku. Apa kata Halimah? Aku sudah tidak ada air susu, karena udah berjalan kaki. Sekarang Mekah ke Taif itu 1,5 jam. Dari sini ke Kuok. Dari sini ke PLTA, jalan kaki dari PLTA ke Pekanbaru. Naik gunung, turun naik gunung, turun gunung. Nah ini yang terjadi. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, akhirnya apa? Apa kata Siti Halimah? Okelah, aku coba susui Muhammad. Ya, aku coba susui Muhammad, kata Halimatus Sa'diyah. Seketika Muhammad disusui, saat itulah banyak air susu Halimatus Sa'diyah. Banyak pula lah air susu untanya, sehingga 100 orang tadi minum air susu unta punyanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa orang dulu hijrah dan berjalan pakai unta? Nah pertanyaannya adalah, karena orang zaman dahulu itu, unta itu sanggup gak makan, gak minum 21 hari. Tapi sekali minum 100 liter. Dan air susu unta itu bisa diminum. Oke? Nah akhirnya banyak air susunya, dibawalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Taif. Dibawa berapa lama? 2 tahun. Setelah 2 tahun balik lagi ke kota Mekah. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Aminah, aku sudah susui nih anakmu, tapi aku masih sayang sama dia. Boleh nggak aku tambah lagi kontrak 2 tahun? Dibawa lagi ke Taif. Bayangkan, lahir hamil suami nggak ada, lahir suami nggak ada, anak lahir nggak ada air susu, betul? Ketika lahir harus mengizinkan tuh Rasulullah dibawa ke Taif, harus mengikhlaskan anak dibawa orang. Bayangkan. Berapa tahun dengan Halimah? Berapa tahun? 4 tahun. Setelah dibawa 4 tahun, balik lagi kepada Siti Aminah. Aminah, ini Aminah, aku izinkan Rasulullah di tangan engkau. Rupanya Siti Aminah umur 6 tahun meninggal dunia. Berarti berapa tahun Rasul dengan ibu susunya? 4. Berapa tahun dengan ibu kandungnya? Jadi kenyataannya Rasulullah itu lebih lama dengan ibu susunya daripada ibu kandungnya. Paham? Ketika umur 6 tahun meninggal pula ibu kandungnya. Bayangkan anak usia 6 tahun meninggal ibu kandungnya. Dia menangis-nangis di depan mayat ibunya. Kasihan Rasulullah usia 6 tahun dioper-oper, bapak nggak ada. Ibu susu sudah pergi, ibu kandung sudah meninggal.
Dipindah ke kakek, namanya kakek nak panjang umurnya. Jadi kalau udah ada kakek-kakek, tak lama lagi. Enggak ya. Akhirnya dengan kakek cuman sampai umur 8 tahun. Baru 2 tahun saja dengan kakek. Meninggal pula kakek. Udah menyaksikan mak meninggal, sekarang menyaksikan kakek meninggal. Saya kadang-kadang berpikir ya Bu. Kenapa sih Allah kasih kehidupan yang sebegitu pedih kepada Rasulullah? Padahal kalau Allah pengen, Allah bisa senangkan Rasul sampai akhir hidupnya. Betul? Tapi kenapa Allah susahkan di awal? Kenapa? Untuk memberikan pelajaran bagi orang yang beriman. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Meninggal kakek usia berapa? 8 tahun. Dia harus menyaksikan ibunya meninggal usia 6 tahun. Meninggal pula kakek usia 8 tahun. Dia pernah bertanya kepada kakeknya. Kakek, apakah rasa sakit sakaratul maut? Kek, apa kata kakeknya? Sakitnya sakaratul maut ini bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Akhirnya umur 8 tahun, ndak ada ibu, ndak ada bapak, ndak ada kakek. Bayangkan ibu, bayangkan umuran anak 8 tahun sendiri. Akhirnya terpaksa dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib orang non-muslim. Dia berkawan dengan Abu Jahal, berkawan dengan Abu Lahab, berkawan dengan Abu Sofyan si Abu-Abu. Satu geng tuh mereka. Tuh paman Rasulullah tuh. Berkawan. Dibesarkan walaupun dia satu geng dengan Abu-Abu, tapi dia sayang dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Dia besarkanlah Rasulullah dari usia berapa tadi? 8, 9, 10, 11, 12. Berapa tahun dengan Abu Thalib? 4 tahun ini Rasul nggak ngapa-ngapain Bu. Rasul itu di kota Mekah saja bersama Abu Thalib. Sampai sini paham? Usia 12 tahun Rasulullah mulai mikir lagi. Ini Abu Thalib mulai mikir lagi. Ponakanku ini 4 tahun dia gini-gini aja. Lebih bagus lagi aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Anak usia 12 tahun diajak berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang terdiri dari 4 negara. Jadi usia 12 tahun Rasulullah itu bukan berjualan di kedai, di pasar kaget. Bukan. Umur 12 tahun itu Rasulullah menjadi eksportir terkenal, pedagang antar negara 4 negara. Loh kok negara? Orang dulu jalannya memang jauh-jauh Bu. Jalan kaki. Coba saya tanya, Ibrahim di mana tinggalnya? Di Mekah kan? Yang membangun Ka'bah siapa? Ibrahim kan? Bukti Ibrahim membangun Ka'bah apa? Ada makamnya kan? Tempat tegaknya membangun Ka'bah kan? Ibrahim membangun Ka'bah kan dibantu sama anaknya. Siapa anaknya? Ismail. Apa bukti Ismail membangun Ka'bah? Ada hijr Ismail kan? Kalau makam Ibrahim itu adalah tempat tegak Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kalau hijr Ismail adalah batu yang pertama diletakkan oleh Ismail ketika membangun Ka'bah. Kira-kira gini, ayah, ku bantu ayah. Ayah, ku bantu ayah. Diambilnya batu, diletakkannya di hijr Ismail. Batu yang pertama kali beliau letakkan, itulah hijr Ismail. Sekarang di mana tadi Ibrahim? Di Mekah. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Palestina. Manganya sejauh itu berjalan tuh mak. Mekah Palestina 1200 kilo. 1200 sampai 1600 kilo. Pekanbaru Jakarta. Tidak ada pesawat. Berjalan kaki ke Jakarta. Dari Mekah ke Palestina. Jadi orang dulu berjalan-jalan tuh. Berjalan kaki tuh jauh-jauh. Kita ke masjid aja. Kalau tidak ada tempat nebeng tak datang loh. Ya begitu ya. Kenapa tak datang? Tidak ada tapi nebeng loh. Biasa aja si Pulan tuh lah pahilo nyuta bangang buah. Dulu berjalan kaki jauh. Nah usia 12 tahun Rasulullah udah jadi eksportir terkenal. Pedagang antar negara. Yuk, sejak umur berapa kerja dengan Abu Thalib? Sejak umur berapa kerja? Yuk, hitung lagi. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa tahun?
5 tahun kerja dengan Abu Thalib. Abu Thalib mikir lagi. Ini keponakanku ini memang orangnya bagus. Amanah. 5 tahun kerja dengan saya, kayaknya dia mantap banget nih. Bahkan dia diberi gelar Al-Amin. Bu, yang ngasih gelar Rasulullah Al-Amin itu bukan orang Islam, tapi si Abu-Abu loh. Sebelum mereka bermusuhan. Mereka itu kan bermusuhan sejak Rasul diangkat jadi Rasul. Abu-Abu itu yang ngasih gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi 5 tahun terus kerja dengan saya, nanti manja ponakanku ini, kata Abu Thalib. Akhirnya apa? Usia 17 tahun beliau lepaslah Rasulullah. Dia datang menemui Khadijah. Khadijah itu adalah bestinya Abu Thalib. Soulmate-nya. Kira-kira beginilah kata Abu Thalib kepada Khadijah. Besti. Aku kawan dagang. Aku punya keponakan. Orangnya amanah. Ganteng, rajin. Udah 5 tahun teruji kerja dengan saya. Tapi kalau dengan saya terus nanti dia manja. Kira-kira mau ndak kau jadikan dia karyawan? Apa kata Khadijah? Okelah, aku jadikan tu ponakanmu sebagai karyawan. Bertemulah Rasul dengan Khadijah. Saat itu Rasul usia berapa? 17 tahun. Nah, ketemunya 17 tahun, Mak. Lai jaleh. Jadi ketemunya usia 17 tahun. Sweet 17. 17 tahun. Maka kenapa orang sekarang suka merayakan katanya 17 tahun? Karena first time Rasul ketemu dengan Khadijah 17 tahun. Jangan 25 tahun. 25 tahun nikah. Terus robok, ijab kabul langsung. Taklah mungkin. Jadi ketemunya usia berapa? 17. Kerja tuh, mulai kerja ya. Jadi karyawan. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri. Mantap tak? Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Rasul? Berapa jarak umur? Berarti Khadijah dapat brownies. Berondong manis. Nikah. Nah ini, waktu Rasulullah, ini belum diangkat jadi Rasul ya. Kalau saya bilang Muhammad aja nanti ada yang komplain. Saya bilang Nabi Muhammad kepanjangan. Ya udah, saya bilang Rasulullah aja. Walaupun belum diangkat jadi Rasul. Oke? Nah, ketika Rasulullah nikah dengan Khadijah, ini yang melamar bukan Rasulullah. Yang melamar adalah Khadijah. Suatu ketika Khadijah ini suka dengan Rasulullah. Apa kata Khadijah? Langsung ketemu dengan sepupunya yang bernama Nafisah. Semoga tidak ada nama Nafisah di sini. Ada? Ada ya. Nafisah itu mak comblang. Saya punya teman di Surabaya namanya Nafisah. Yaitu mak comblang Rasul dan Khadijah. Apa kata Khadijah kepada Nafisah? Sepupunya. Nafisah, lebih kurang begini. Ya. Aku suka dengan Muhammad. Ya kau bilanglah sama dia. Kalau engkau suka sama dia. Malu aku Nafisah. Ya udahlah kata Nafisah. Nanti ku bilang kepada Rasulullah bahwa kau akan meminangnya. Datanglah Nafisah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada wanita yang akan meminang engkau. Apa kata Rasulullah? Sebutkan ciri-cirinya. Apa kata Rasul? Yang pertama. Orangnya sudah tua. Iya. Khadijah tuh usia 40 tahun. Itu sudah tua pada masa Rasul. Karena masa Rasul nggak ada skincare. Udah tua itu. Karena para sahabat Rasulullah. Istri-istri Rasul itu usia 21, 24, 27 itu. Dinikahi oleh Rasulullah itu udah janda anak 2, anak 3. Kita 21 tahun. Ngango-ngango sih kerajonya. Kalau dulu udah anak 2, anak 3. Pertama apa tadi? Sudah tua. Yang kedua, orangnya tak cantik ya Muhammad. Onde-mande. Sudahlah tua, tak cantik pula. Karena yang cantik istri Rasulullah itu adalah Aisyah.
Makanya Aisyah diberi gelar Siti Umairah, Siti kemerah-merahan, karena kulitnya merah. Riwayat mengatakan kalau dibuka sibakkan tangannya itu kayak ubi, nampak uratnya. Aisyah itu cantik, dia diberi gelar Siti Umairah. Kalau ada suami ibu bilang ibu Siti Umairah boleh lah, tapi jangan hitam pula kulit kita bilang Siti Umairah. Siti Umairah. Tak cantik. Yang ketiga, dan engkau akan dijadikan suami yang ketiga. Karena Rasul sebelum nikah, Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah, udah nikah 2 kali. Dan Rasul itu yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Apalah kau, gitu. Berikan aku satu aja kelebihannya. Apa kata Nafisa? Ada 2 kelebihannya. Di antara 3 kekurangannya. 1, dia adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama masuk Islam. Perempuan pertama masuk Islam. Yang kedua, adalah orang kaya yang ingin mengabdikan harta, jiwa, raga untuk Islam. Apa kata Muhammad? Gas, kata Muhammad. Gas, capcus. Tak tahu dia orangnya yang mana. Pas ijab kabul, bersoboklah ijab kabul di rumah Abu Talib. Pas diserobok, ternyata itu adalah bosnya sendiri. Tidak ditengoknya dulu, mana orangnya, tengok foto profilnya dulu. Nggak, langsung. Langsung. Coba ulang lagi, sebentar, hitung dulu. Sejak usia berapa pertama kali tadi Rasul kerja? Hah? Kok 17? Pertama kali kerja? 12. Usia berapa nikah? 25. Berarti berapa tahun beliau kerja baru beliau nikah? Ayah. Jangan berkelahi. 8, 13. Usia berapa pertama kali kerja? Usia berapa nikah? Berarti berapa tahun kerja baru nikah? 13. Coba. 13 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah. Itu Rasul sanggup memberikan mas kawin kepada Khadijah sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. 2,7 miliar dikonversi dengan rupiah. Siapa yang berani bilang Muhammad miskin? Enggak boleh bercerita tentang Rasul langsung miskin. Rasulullah sampai umur 40 tahun kaya raya. Kerjanya aja dari umur 12 tahun. Sedangkan orang barat mengakui bahwa dagang yang paling sukses, pengusaha yang paling mantap itu Rasulullah. Ada bukunya. Sementara orang kita sibuk dengan membahas Rasulullah miskin. Miskin Rasulullah itu di atas usia 40 tahun. Itu pun cuma sebentar. Waktu hijrah ke Madinah dia mapan lagi. Karena kita kajian rutin, boleh kita sambung nanti cerita nih. Kalau memang pengen betul-betul ngerti tentang Rasulullah. Ini langsung loncek nikah cerita. Mana bisa? Langsung Rasulullah miskin. Tidak cocok. Besti tidak cocok. Oke? Dah. Berapa tadi mas kawinnya? 2,7 miliar. Dikonversi ke rupiah yang sekarang. Ibu berapa mas kawin? Ini wajah-wajah alat sholat semua. Balinya di pasar bawah dulu tuh. Nah, sekarang ada mas kawin lagi lebih murah lagi. Kupinang kau dengan bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Beberapa waktu yang lalu ada viral mas kawin sendal jepit sebelah pula. Dan saya sering bilang kepada jamaah, sering di mana-mana saya ceramah. Ini diamalkan di Arab sampai sekarang. Nanti pergi umrah coba tanyalah sama orang Arab itu. Oh orang laki-laki Arab. Itu kalau mau nikah dengan wanita Arab. Itu butuh uang minimal 100 juta rial. 1 rial 4.000 aja, 400 juta. Maka di Arab itu perempuan sangat dihargai. Maka laki-laki Arab kalau mau nikah dengan wanita Arab itu butuh uang minimal 1 miliar. Maka di Arab itu yang kaya kan sering kita bilang bukan yang banyak mobil. Enggak, karena mobil di Arab nggak pakai bea cukai, nggak pakai uang masuk.
mobil BMW apa Giro Ford itu campak-campak aja di situ. Ya. Yang kaya di Arab tuh bukan yang banyak mobil, tapi yang banyak istri. Karena di Arab poligami biasa aja, ibu aja yang heboh. SMS-nya asal aja ibu heboh. Ya kan? Nah, itu yang saya maksud. Maka itulah yang terjadi fenomena. Makanya ini fakta yang sering saya guyonkan. Saya umroh pertama itu usia belasan tahun. Waktu itu hadiah umrohnya. Makanya usianya belasan tahun. Belum ada rezeki buat umroh waktu itu. Karena saya masih muda sekali. Masih muda lah ya kan waktu itu ya kan. Nggak kayak gini ya kan. Saya berani sekali nanya ke orang Arab. Yang pakai cadar-cadar itu. Saya tanya. Orang Arab? Gitu lah lebih kurang. Masih muda. Antunna araftunna annal wajah la aurat indallah. Kalian tahu muka ini tidak aurat. Kenapa kalian tutup juga muka ini? Apa kata mereka pakai bahasa Arab? Jawab, ini perintah suami kami. Bayangkan itu. Saking mahalnya istri ditutup betul-betul. Maka di Arab itu mobil terbuka-buka tercampak aja. Istri ditutup betul-betul. Kalau kita terbalik. Mobil ditutup betul-betul. Istri terbuka-buka campak-campak aja. Itu beda. Tapi real enggak? Real. Mobil bertutui. Istri itu campak ya. Kecuali ibu-ibu di sini. Tapi kayaknya ada juga yang tercampak sedikit ya. Ini Bu yang saya maksud. Nah, 100 juta rial. Bayangkan. Oke, apakah usia 25 tahun udah diangkat jadi Rasul? Belum. Usia berapa diangkat jadi Rasul? 40. Berarti, berapakah usia? Berapa lamakah Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun. Nah, ini penting. Selama 15 tahun ini hidup mereka tuh tenang-tenang aja. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal itu berkawan dengan Rasulullah, kawan dagang. Rasul belum berdakwah, jadi masalah belum ada sampai usia 40 tahun. Maka waktu itu Khadijah menjadi wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Itu kalau ibu pergi umrah, mulai dari mantan pasar seng lama di samping atas rumah Rasulullah, sampai ke Al-Masar naik 5 kilo ke atas, sepertiga kota Mekah itu adalah tanahnya Khadijah. Jadi sampai usia 40 tahun, itu mereka saudagar yang kaya raya, suami istri bekerja sama membangun aset. Tapi di usia 40 tahun, Rasulullah ini mulai menengok, kok kawan-kawannya ini aneh ya. Si Abu Lahab, Abu Sufyan diambilnya berhala, Lata, Uzza, Mana, Usto, itu nama berhala. Dia taruh dalam Ka'bah, dia sembah. Dia lukis wajahnya, dia tempel di Ka'bah, dia sembah. Mulailah Rasulullah itu bingung. Ini kenapalah kawan-kawanku ini nih? Syirik aja dia, syirik. Lalu Rasulullah waktu itu panik, dia tinggalkan rumahnya, hanya tutui galehnya. Itulah ibaratnya. Dia lagi kaya-kayanya nih, dia tutup tokonya tadi, dia jalan kaki ke Jabal Nur, dia naik ke Gua Hira. Di Gua Hira itulah beliau bertahanus. Ibu-ibu kalau pergi umrah nanti bisa naik ke Gua Hira. Bisa kok kita jalan kaki ke Gua Hira, kita naik cuman dari hotel ke Jabal Nur cuman 7 kilo, naik aja sedikit ke Gua Hira cuma sedikit aja. Lihatlah di mana Rasul menyerondok di Gua Hira. Itu naik, masuk ke dalam. Lubang kecil, tahan napas bisa masuk. Kalau BB 90 ya kan? Akhirnya apa? 3 hari Rasulullah itu tanpa izin Khadijah. Dalam waktu 3 hari, langsung malaikat Jibril turun wahyu dari atas langit. Bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Itu Bu. Langsung Muhammad terkejut. Terkejutlah Bu. Orang lagi sholat, orang lagi diam-diam, langsung dengar suara dari atas langit. Terkejut gak? Terkejut Bu. Ini ya. Ini Al-Quran Bu. 6.666 ayat. 114 surat, 30 juz, 77.429 kata, 323.000 huruf. Ini turun 13 tahun Bu.
23 tahun. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Ketika Quran ini turun, Rasulullah bukan menerima dengan senang-senang. Setiap wahyu turun, itu kadang-kadang telinga Rasulullah peka. Karena seakan-akan ada gerincingan lonceng. Kadang-kadang kepalanya sakit. Seperti suara burung yang memekak. Kadang-kadang dia terkejut. Ada suara dari balik atas langit. Jadi wahyu itu turun bukan Rasulullah itu senang-senang. Woi besti, wahyu turun woi. Enggak gitu. Wahyu itu turun susah payah Rasulullah. Wahyu itu lucu. Turunnya itu bayangkan. Ada wahyu yang turun saat lagi sholat. Ibu kalau ke dua tanah haram akan ketemu dengan masjid kiblatain. Itu masjid dua kiblat. Apa maksud masjid dua kiblat? Dulu kan kiblat kita ke Aqsa. Jadi Rasul sholat 2 rakaat. 2 rakaat pertama Rasul ngadap ke Masjidil Aqsa. Sholat asar. Allahu Akbar. Sholat kayak biasa. Baru 2 rakaat. Turun wahyu. Lagi sholat. Turun wahyu. Ada nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi 2 rakaat. Turun wahyu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oh, bingung enggak? Bingung, Bu. Ini lagi sholat. Ibu jangankan lagi sholat, wahyu turun. Paket datangnya bingung, Ibu. Paket. Oh, ini cemana dia? Oh, lanjut atau berhenti ya? Ini wahyu, Bu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul menghadap ke Masjidil Haram. Makanya 1 kali sholat, 2 kiblat. Itu namanya masjid kiblatain. Nanti kalau Ibu sholat di situ, jangan 2 pula kiblatnya. 1 aja. Wahyu turun. Ketika turun lalu mendemam ketakutan diselimuti oleh Khadijah. Pergi tak pakai izin, pulang mendemam. Kira-kira kalau suami ibu pergi hilang ngangong-ngangong enggak pakai izin, pulang mendemam, ibu apakan? Wah, hantu anak. Cak jan pulang dari lain. Mangan ndak mengecek bayi. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kayaknya engkau sudah diangkat menjadi Rasul. Akhirnya Rasul naik ke Gua Hira. Akhirnya Rasulullah naik ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi nanti kalau ibu pergi umrah, ibu akan tahu. Oh, Bukit Safa Marwah ini adalah bukit pertama mimbar Rasul saat Rasul berdakwah. Itu di Bukit Safa. Oke, Rasulullah naik. Dia kumpulkan si abu-abu tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muncul abu-abu tadi. Ini Muhammad ini tukang sihir. Muhammad ini pendusta ini. Muhammad ini kok gila ini. Kenapa? Karena bahasa Arabnya Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Makanya Muhammad dikira tukang sihir. Karena kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab banyak sekali yang hafal Quran. Pada faktanya enggak. Karena bahasa Arabnya orang Arab tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Al-Quran. Enggak sama. Saat itu mulai drama terjadi. Sejak usia berapa? 40. Sebelum usia 40 aman aja. Sejak usia 40 tahun, disitulah Rasulullah mulai menghadapi kesulitan. 1, dihina. Rasulullah itu dihina, Bu. Dicaci maki, digosipin, dia santai aja, Bu. Itulah akhlak Rasulullah. Ketika dia santai aja. Selagi nggak ngefek, dia santai aja. Ketika Rasulullah itu ketemu dengan orang-orang yang menghinanya, itu Rasul pura-pura tak tahu bahwa dia tahu orang itu menghina dan menggosipkannya. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi, ibu kalau ada orang-orang zalim sama ibu, biasa-biasa ajalah. Ikut akhlak Rasulullah. Nanti ketemu dengan orang itu, berpura-pura tak tahulah bahwa ibu tahu orang itu zalim sama ibu. Paham? Kok lambat kali angguknya? Itu akhlak Rasul. Dia dihina, dibilang tukang sihir, dicaci maki, difitnah. Nanti ketemu dengan Abu Lahab, dia biasa-biasa aja. Jadi, kalau ada orang yang menghina kita, bersabar aja, tenang aja. Allah pasti akan menghukumnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat jahat, kembali kepada dirinya. Yang ibu ngapain? Biasa aja,
lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau ketemu dengan orang itu, berpura tak tahu-tahulah bahwa ibu-ibu tahu kalau ibu dizalimi. Bisa? Anggaknya 5 balik derajatnya, ndak mantap mode tadi tuh. Bisa? Dan maaf, bilang kepada orang-orang di luar yang suka zolim. Belum tentu orang-orang yang di depan kita itu baik-baik, belum tentu dia ndak tahu kalau kita tuh udah zolim sama dia. Kalau dia orang yang beriman. Oke? Oke ya? Nah, udahlah, lakukan aktivitas seperti biasa, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik ya. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Cocok? Cocoknya 2 harakat. Cocok. Nggak ikhlas cocok. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu ingin dibunuh. Siapa yang pengen bunuh waktu itu? Yang pengen bunuh adalah Umar bin Khattab. Wah, Umar bin Khattab belum masuk Islam. Umar bin Khattab tuh kare kapalo. Apa kata Umar? Aku akan penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Berjalan dia ke rumah Muhammad, ketemu orang Yahudi di tepi jalan. Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Orang adik kandungmu aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Makin marah dia. Akhirnya dia pergi ke rumah Abu Thalib, ke rumah adiknya. Didengarnya adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya dan masuk Islam dia. Umar nih orangnya keras. Orang sekarang Umar kalau mendengar ayat Quran luluh hatinya. Kalau kita mendengar ayat Quran tidak luluh hati kita. Kareh lo pada Umar lemah. Dihina gak bisa, dibunuh yang membunuh masuk Islam. Dipakai cara ketiga. Apa cara ketiga? Dinego. Bagaimana negonya? Gini. Negonya begini. Dipanggil Rasul. Muhammad, ta'al. Kesini Muhammad. Ini Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Datang. Ada apa abu-abu? Gitulah ceritanya. Ginilah Muhammad. Kita tidak usah ribut-ribut lagi di kota Mekah. Kita nih baik-baik aja lah. Maksudnya gimana? Kamu tidak usah dakwah lagi. Yang sudah masuk Islam, sudahlah. Kita tidak usah dakwah lagi. Caranya gimana? Kata Nabi. Gini aja. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad akhirnya tidak terima. Dinaikkan lagi nego. Kalau enggak ginilah. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Muhammad ragu. Bergetar lututnya. Cuman bedanya kalau Muhammad ragu, langsung turun wahyu. Kalau kita ragu, tak turun-turun si wahyu itu. Itu aja masalahnya satu. Apa bunyi wahyunya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makin marah abu-abu. Ini orang dihina enggak mempan. Dibunuh yang membunuh pula masuk Islam. Dinego baik-baik enggak pula mau. Udahlah, dipakai cara keempat dan cara ini adalah penutup kajian kita. Pulang kita lagi. Pulang ya. Cara ini adalah penutup kajian kita dan cara ini adalah yang menyebabkan kematian Khadijah. Ini penting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara diboikot. Tadi Khadijah orang kaya betul? Dia jual beli dengan orang Yahudi kan? Diboikot. Orang Yahudi tidak boleh lagi beli barang dagangan orang Islam. Orang Islam tidak boleh beli barang dagangan orang Yahudi. Kita punya barang banyak, tidak ada orang beli. Bangkrut enggak? Boikot 3 tahun. 3 tahun bangkrut. Ibu jangankan 3 tahun, 3 bulan juga tutup kedai itu. Banyak enggak boleh. Kok 3 tahun? 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk. Daun-daun kering. Kayu-kayu kering. Ada yang makan kayu ditokokkan. Lalu dimakan ujungnya. Lapar. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Salah satunya adalah Khadijah. Suatu ketika Rasulullah ngomong kepada Khadijah.
Istriku, kenapa engkau kurus? Aku enggak makan 3 hari suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada mujahid. Lah kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku takut minta makan kepada sahabatmu. Karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku suamiku? Kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku tak akan pernah meminta. Bisa? Nih. Bisa? Saya kemarin ceramah di Tembilahan, ada satu tegak belakang. Tak bisa Ustazah. Kenapa? Suami kami tak Rasul doh, tak diminta nak keluar bitir. Di hari aja nak keluar bitir. Apalagi kalau nak minta. Ayo juga ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, jangan tinggalkan kami. Islam masih membutuhkan engkau. Suamiku, aku ingin hidup lagi. Tapi tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Tolong ya suamiku, sampaikan kepada malaikat Jibril. Perintahkan kepada malaikat agar cabut nyawaku sekarang juga. Apa rasa sakit mati yang kau rasakan istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Suamiku, andai aku mati nanti, kuburkanlah aku. Berikan jeda antara kuburanku dengan masa waktu. Jika pada masa waktu itu tulang belulangku sudah kering, gali kuburku Muhammad, ambil tulang belulangku dan kau jadikan senjata untuk dalam berperang, dan kau jadikan jembatan menyeberangi lautan jika kau ketakutan menghadapi orang Yahudi. Begitulah hebatnya Khadijah, wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya kelaparan. Maka istri Rasulullah itu banyak. Saya hafal semua kisahnya, tapi saya nggak bisa pungkiri, saya paling ngefan dengan Khadijah. Khadijah itu menemani Rasulullah dari bukan siapa-siapa menjadi dia rendah hati walaupun dia lebih mapan dibanding suaminya. Betul? Akhirnya dia temani jadi nabi, sejak jadi karyawan, jadi nabi, jadi rasul, memperjuangkan hidupnya di jalan Allah. Itulah Khadijah. Khadijah belum puasa Ramadan. Bukan, belum. Karena puasa Ramadan turun ayatnya di Madinah. Sementara Khadijah masih tinggal di Mekah, udah meninggal. Khadijah belum sholat, karena perintah sholat ada saat Isra dan Mi'raj. Sementara Isra dan Mi'raj setelah Khadijah meninggal. Tapi Khadijah tetap masuk surga dengan agama yang dia emban, dengan perintah yang datang berangsur-angsur karena akhlaknya dan keyakinannya kepada agama Islam. Kalau Khadijah agak-agak santuy hidupnya, Bu. Kalau Aisyah itu tinggal di Madinah dengan Rasulullah. Aisyah satu-satunya istri yang perawan, cantik. Bapaknya saja sudah Abu Bakar. Bapaknya sudah orang hebat, Bu. Iya kan? Bapaknya sudah orang hebat, Rasulullah di Madinah sudah mapan. Jadi Aisyah itu enak banget hidupnya. Orangnya pinter, tapi hidupnya enak. Aisyah itu punya pembantu 9. Ibu berapa pembantu? Oh, ibu sendiri jadi pembantu? Oh, oke. Jangan diperjelas. Makanya kan ada lagu tuh begitu apa? Aisyah romantisnya. Ya kan? Tentu ya romantis, perjuangan nggak terlalu berat. Dengan Khadijah berat. Makanya ibu-ibu, kita belajar dari Khadijah. Waktu kita sudah habis, tapi setidaknya dari sini kita bisa ngerti tentang sejarah Rasulullah sampai usia 40, sampai usia Rasul usia 55 tahun. Karena Khadijah meninggal usia 65 tahun. Nah, inilah hebatnya Khadijah. Kita udah tahu, nggak mirip-mirip kayak Khadijah, minimal KW-KW-nya Khadijah entah KW berapa jadilah ya. Jadi hidup ini biasa-biasa aja. Kalau kita di atas, rendahkan hati. Kalau kita di bawah, lapangkan hati. Semoga kita semua seperti yang dibilang oleh Ibu Ketua BKEMM tadi, kita hadir dalam majelis ilmu ini, datang aja lah dulu. Siapapun ustadz-ustazahnya datang aja, ke masjid-masjid mana datang aja. Paham, tak paham, datang aja. Gitu juga ya. Kan kayak tadi aja kan yang sering saya bilang kemarin. Yang penting anggu-anggu. Kemana? Pak Imam anggu. Semoga Riau ini, Pekanbaru ini, Majelis Taklim yang tetap jalan. Ibu-ibunya soleh-soleha. Ibu-ibunya baik-baik. Tidak pemarah. Kok lambat amin ya? Sabar-sabar ya. Rukun-rukun. Berteman tak ada ribut-ribut. Baik-baik. Tidak mari-ariak suami. Amin ya.
Demikian dari saya, waktu sangat terbatas sekali. Kita akhiri dengan doa. Ya, ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Na'udzubika minal ajazi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma